Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamubita Halimah Rahab dengan NPM 2408260092. Saya akan menjelaskan mengenai blok CMH. Judul mind map saya ialah cell injury. Langsung saja kepada poin pertama, yaitu jenis sel berdasarkan kemampuannya berproliferasi. Yang pertama adalah labil cell. Labil cell itu dia sel yang terus-menerus mengalami pembelahan sepanjang hidup. Dia contohnya ada di sel epitel kulit dan sel darah di sumsum tulang belakang. Sel labil sel ini dia rentan mengalami nekrosis atau apoptosis. Yang kedua ada stabil sel, yaitu sel yang hanya beregenerasi jika ada stimulus atau kerusakan jaringan. Contoh dari stabil sel ini adalah sel hati atau hepatosit, ginjal, dan sel endokrin. Yang ketiga ada permanen sel, yaitu sel yang tidak bisa membelah lagi dan meninggalkan sikosel. Contohnya neuron, otot jantung, dan otot rangka. Jika rusak, sel ini tidak dapat beregenerasi dan akan digantikan oleh jaringan parut. Poin selanjutnya ialah adaptasi sel terhadap cedera. Jika sel mengalami stres atau cedera, ia akan mencoba beradaptasi sebelum akhirnya mati. Bentuk adaptasi sel antara lain yaitu hipertrofi, pembesaran ukuran sel menyebabkan organ menjadi lebih besar. Penyebabnya adalah peningkatan beban kerja atau stimulasi hormonal. Contoh dari hipertrofi ini adalah pembesaran otot jantung akibat hipertensi, pembesaran uterus selama kehamilan. Yang kedua itu adalah hiperplasia, yaitu peningkatan jumlah sel akibat pembelahan sel yang lebih aktif. Penyebabnya itu adalah hormon atau rangsangan kronis. Contohnya, pertama ada hiperplasia prostat jinak atau BPH, yaitu pembesaran prostat karena stimulasi hormon. Yang kedua ada usul dukter hiperplasia pada kelenjar payudara. Yang ketiga itu ada atrofi. Atrofi ini pengecilan ukuran sel akibat kehilangan substansi sel. Penyebabnya adalah kurangnya suplai darah, kekurangan nutrisi, hilangnya stimulasi saraf atau hormon, dan penuaan. Contoh dari atrofi ini adalah atrofi otot pada penderita cedera sumsum tulang belakang. Dan selanjutnya ada yang keempat untuk beradaptasi dengan stres lingkungan, yaitu ada metaplasia, perubahan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lainnya. Penyebab iritasi kronis atau peradangan. Contohnya ada Barrett's esophagus, yaitu perubahan sel squamous esophagus menjadi sel kolumnar akibat refluks asam lambung. Selanjutnya ada metaplasia apokrin pada jaringan payudara. Jika sel tidak mampu beradaptasi dengan stresor yang diterima, maka akan mengalami kematian sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin cedera sel atau cell injury. Cedera sel dapat dibagi menjadi reversible, yaitu dapat pulih, dan ada juga irreversible atau tidak dapat pulih, dan juga menyebabkan kematian sel. Penyebab cedera sel itu yang pertama ada kehilangan oksigen, hipoksia iskemia, zat kimia beracun. Yang ketiga ada infeksi bakteri, virus atau jamur. Yang keempat ada reaksi imunologis yang berlebihan. Yang kelima ada kelainan genetik. Yang keenam ada ketidakseimbangan nutrisi. Yang ketujuh ada cedera fisik seperti trauma atau radiasi. Yang kedelapan ada penuaan atau aging. Mekanisme cedera sel itu ada yang pertama kehilangan ATP, fungsi sel terganggu menyebabkan nekrosis. Yang kedua ada apoptosis, yaitu kerusakan mitokondria, kegagalan produksi energi, kebocoran protein pemicu. Yang ketiga ada peningkatan ion kalsium intraseluler, yaitu aktivasi enzim yang merusak sel. Yang keempat ada lipid dan DNA sel, yaitu akumulasi radikal bebas atau reaktif oksigen spesies atau ROS, merusak protein. Yang kelima ada kerusakan membran sel, yaitu mengarah ke nekrosis. Yang keenam ada akumulasi DNA yang rusak atau protein salah lipat, yaitu memicu apoptosis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan cedera sel reversible dan sel irreversible. Untuk cedera sel reversible tersendiri, itu dia memiliki ciri pembengkakan sel dan organelnya, pelupuhan membran plasma, pelepasan ribosom dan retikulum endoplasma, pengumpulan kromatin di nukleus. Dan untuk cedera sel irreversible, dia itu mencakup pembengkakan sel yang lebih parah, lisosom pecah dan enzim yang merusak sel, mitokondria membengkak dan kehilangan fungsinya, nukleus mengalami pignosis atau menyusut, karyoreksis atau pecah, dan juga karyolisis, yaitu menghilang. Membran sel hancur menyebabkan isi sel bocor dan memicu peradangan. Jika sel mengalami cedera irreversible, maka akan terjadi kematian sel, baik dalam bentuk nekrosis atau apoptosis. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan referensi yang saya dapatkan untuk mind map saya. Yang pertama ada Kumar V. Abbas AK dan Esther JG 2020, Robbins and Catherine, Pathologic Basis of Disease Elsevier. Yang kedua ada Hall JE 2021, Guiton and Hall Textbook of Medical Physiology Elsevier. Yang ketiga ada Jung Wera LG dan Carniori
Carnioro, J 2019, Basic Histology Text and Atlas, Micro Eiffel. Baiklah, sekian penjelasan mind map pada blockchain MH dari saya. Mohon maaf atas kesalahan ataupun salah ucap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.